Langit sampit yang biasanya cerah berubah kelabu. Wajah-wajah di pasar tak lagi tersenyum, melainkan saling menatap curiga. Di tengah keramaian yang sunyi, kabar tentang pemuda Dayak yang dikeroyok tersebar cepat. Tak ada saksi pasti, tapi mulut-mulut mulai berbisik. Itu orang Madura yang mulai. Bene, pemuda Dayak berusia 19 tahun, mendengar kabar itu dari pamannya. Ia sedang memahat kayu ketika berita itu datang seperti kilat di siang bolong. Paman Bene menatapnya lekat. Saatnya kita jaga kampung, nak. Tapi di hati Bene, rasa ragu berdesak dengan rasa marah. Di sisi lain kota, Roni, pemuda Madura 20 tahun, baru saja pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Ia melihat toko milik temannya dilempari batu. Seorang ibu Madura dipukul ketika menyeberang jalan. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Ini awan sebelum badai. Malam itu, lampu jalan padam lebih awal. Orang-orang berkumpul di rumah-rumah dengan parang dan obor. Polisi lewat beberapa kali, tapi tak menghentikan kerumunan. Ada yang mulai membakar ban. Ada yang merapal doa-doa perang. Bau dendam mulai menguasai udara. 3 hari kemudian, api menyala di pasar Pelangsian. Sebuah kios milik orang Madura dibakar. Esoknya, 5 rumah Dayak dibalas hangus oleh kelompok bersenjata. Jalanan berubah menjadi medan pertempuran. Anak-anak menangis. Ibu-ibu mengemas baju ke dalam karung. Ini bukan lagi keributan biasa. Ini perang etnis. Bene diminta menjaga jalan masuk kampung. Ia membawa tombak warisan kakeknya, namun tangan mudanya gemetar. Ia tak ingin membunuh siapapun, tapi tak ingin mati sia-sia juga. Di kejauhan, ia melihat asap membubung dari arah sungai. Itulah rumah-rumah saudaranya yang terbakar. Roni ikut dalam rombongan yang menyelamatkan warga Madura dari gang yang sudah dikepung. Ia melihat bagaimana satu persatu keluarga dievakuasi ke truk terbuka. Di belakang mereka, rumah-rumah terbakar. Bau bensin bercampur darah. Roni menggenggam tangan adiknya yang masih kecil. Di balai kota, para pejabat kebingungan. Mediasi gagal. Bantuan dari pusat belum tiba. Radio lokal hanya mengulang imbauan agar warga menahan diri. Tapi siapa yang bisa menahan dendam saat mayat mulai bergelimpangan di jalan? Bene dan Roni tak saling kenal. Tapi takdir mempertemukan mereka lewat jalan yang kelam. Di tengah kota yang terbakar, 2 pemuda dari 2 suku menjadi bagian dari lingkaran kekerasan yang mereka sendiri tak mengerti asalnya. Sampit, kota kecil di jantung Kalimantan, kini menjadi api yang membakar dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari neraka. Sungai Mentaya berubah warna. Parang dan tombak menjadi bahasa utama. Setiap orang tak lagi melihat manusia, melainkan musuh. Tak ada ampun. Yang tak sempat lari, mati. Yang tinggal, bersiap jadi korban. Bene ikut dalam patroli kampung. Mereka menyusuri rumah-rumah kosong. Bau mayat mulai tercium. Ia melihat seorang anak kecil yang tubuhnya ditinggalkan begitu saja ditikar. Matanya kosong. Bene ingin menangis, tapi air mata entah kemana hilangnya. Roni bersembunyi bersama keluarganya di kompleks gereja tua. Pendeta Dayak yang menjaga tempat itu menolak kekerasan. Ia membuka pintu bagi siapapun yang tak bersenjata. Tapi malam itu, sekelompok orang datang. Mereka mencari orang asing. Pendeta berdiri di pintu dengan salib di tangan. Bene salah satu yang ikut rombongan itu. Tapi ketika melihat pendeta tua yang tak gentar menghadang, langkahnya berhenti. Matanya menangkap wajah-wajah di dalam, ketakutan, luka, dan seorang anak yang memeluk boneka. Ia teringat adiknya sendiri. Ia memutar badan dan pergi. Roni melihat pemuda Dayak yang memimpin rombongan itu melirik ke arah jendela. Mata mereka sempat bertemu, singkat, tapi penuh makna. Bukan benci, bukan marah, tapi bingung. Seolah mereka berdua sama-sama bertanya, apa yang sedang kita lakukan ini? Hari kelima, jumlah korban sudah ratusan. Sebagian dimakamkan massal. Sebagian hilang. Tentara mulai berdatangan. Tapi sebagian pasukan justru memperparah situasi. Mereka tak tahu siapa yang harus dibela. Warga merasa sendiri. Negara terasa terlalu jauh. Di desa Bene, kepala adat mengadakan upacara pemurnian tanah. Mereka percaya roh-roh marah karena tanah mereka ternoda darah tak berdosa. Tapi apakah roh bisa membedakan darah Madura dan Dayak? Bene tak yakin. Ia merasa tanah ini menangis, bukan murka.
Roni melihat truk pengungsi mulai berangkat dari pelabuhan. Ia harus memilih, tetap tinggal dan bertahan, atau pergi dan meninggalkan tanah yang ia sebut rumah sejak kecil. Ayahnya bersikeras bertahan. Ibunya ingin selamatkan anak-anaknya. Roni hanya ingin damai. Di tengah pelarian, Roni menulis nama-nama temannya dulu. Dayat, Bene, Pak Rahman. Teman sekolah. Teman main bola. Tapi semua itu kini seperti mimpi jauh yang tak nyata. Sampit yang ia kenal telah lenyap. Yang tersisa hanya bayangan dan puing. Dan malam itu, kota kembali sunyi. Tapi bukan karena damai, melainkan karena semua yang bisa bicara telah terbunuh atau pergi. Sebulan setelah konflik besar, Sampit berubah jadi kota mati. Rumah-rumah dibakar, ruko kosong, dan jalan-jalan ditumbuhi semak liar. Angin membawa bau kematian yang belum sepenuhnya hilang. Sekolah-sekolah tak buka. Masjid dan gereja sepi. Kota lumpuh. Bene kembali ke rumah. Adiknya hilang saat konflik. Ibunya trauma berat. Ayahnya luka parah. Di malam-malamnya, Bene mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari bawah rumah. Tapi itu hanya halusinasi. Atau mungkin, dosa yang menolak pergi. Roni dan keluarganya berhasil mencapai pelabuhan dan dievakuasi ke Surabaya. Tapi hidup di pengungsian membuatnya terasing. Orang-orang menyebut mereka korban konflik, orang Madura dari Sampit, seolah identitas mereka hanya sebatas luka. Di kamp pengungsi, Roni berkenalan dengan relawan Dayak yang menjadi guru anak-anak. Mereka berbicara panjang. Relawan itu bilang, "Aku datang bukan untuk membela siapapun. Tapi kalau anak-anak kita masih bisa belajar bersama, berarti kita belum kalah sepenuhnya." Bene mulai menanam pohon di bekas rumah tetangganya yang hangus. Ia menanam tanpa tahu kenapa. Mungkin karena ia ingin menebus. Mungkin karena ia tak bisa lari. Mungkin karena hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Roni mulai mengirim surat ke sekolah-sekolah di Sampit, menawarkan program pendidikan damai. Sebagian dibalas dingin. Tapi ada satu surat dari seorang guru muda yang membuatnya menangis. Isinya sederhana, "Kalau kamu ingin pulang, aku akan menunggu di sekolah dasar Kayu Tangi." Waktu berjalan. Konflik reda. Tapi luka membatu. Di dinding pos ronda tertulis grafiti, "Jangan lupa Sampit." Tapi di hati sebagian orang, mereka ingin sekali melupakannya. Roni memutuskan kembali setelah 2 tahun. Ia datang diam-diam, tak membawa nama, hanya membawa keinginan melihat kota masa kecilnya. Ia berjalan di pinggir sungai, melihat kembali dermaga tua tempat ia biasa memancing bersama teman-teman Dayaknya dulu. Dan di bawah pohon besar dekat pasar yang kini menjadi taman, Roni bertemu Bene. Mereka saling mengenali meski telah berubah. Tak ada pelukan. Tak ada air mata. Hanya saling pandang dan ucapan lirih, "Kita masih hidup." Taman kecil di pusat kota menjadi tempat pengingat yang sunyi. Di situ ditanam 3 pohon, 1 pohon ulin, 1 pohon jati, dan 1 pohon kelapa. Di bawahnya ada prasasti, untuk mereka yang hilang di antara 2 tanah. Bene menjadi penjaga perpustakaan kecil yang dibangun dari puing balai desa. Di situ ia menyimpan koran lama, puisi-puisi, dan surat dari para penyintas. Ia percaya, yang tak dicatat, akan diulang. Dan ia tak ingin Sampit kembali terbakar. Roni menjadi fasilitator perdamaian. Ia keliling Kalimantan, mengajak generasi muda berdialog. Ia sering ditanya, kenapa masih bicara tentang luka? Dan jawabannya selalu sama, karena luka ini masih mengajar kita menjadi manusia. Setiap tahun, mereka bertemu di taman itu. Membaca nama-nama yang tertulis di buku peringatan. Mengheningkan cipta. Kadang hanya berdua. Kadang bersama para pelajar. Kadang hanya satu dari mereka yang datang. Tapi taman itu tetap berdiri. Bene menulis buku tipis berjudul Tanah yang Terbagi. Buku itu tak laris. Tapi di setiap lembar, ada usaha menyulam ulang masa lalu yang koyak. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku tidak mencari pahlawan atau musuh. Aku hanya mencari cara untuk bisa memeluk kembali." Roni membawa anaknya ke Sampit. Ia menunjuk rumah tua tempat ia dilahirkan. Tak banyak yang tersisa. Tapi ia ingin anaknya tahu, tempat ini pernah menjadi rumah, pernah menjadi medan perang, dan kini sedang belajar menjadi tempat damai. Warga mulai berani bicara. Tentang apa yang mereka alami. Tentang siapa yang mereka kubur. Tentang bagaimana mereka saling menyelamatkan di tengah kobaran api.
Cerita-cerita ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Di radio lokal, diputar lagu-lagu dalam bahasa Dayak dan Madura. Acara lintas budaya mulai diadakan. Tapi luka itu tetap terasa. Hanya saja, kini ia bukan lagi pisau, melainkan bekas. Dan bekas adalah bukti bahwa sesuatu telah sembuh. Sampit masih menyimpan bara. Tapi di atasnya, orang-orang mulai menanam. Bukan hanya padi dan pohon, tapi juga pengertian. Dan pada akhirnya, tanah ini bukan milik siapapun, tapi milik semua yang bersedia menjaganya bersama. Pagi itu langit Sampit biru jernih, seperti tak pernah menyimpan sejarah gelap. Di taman kecil yang dulu dibangun di atas reruntuhan, anak-anak berlarian, tertawa, dan bermain bola. Di antara mereka, tak ada yang tahu siapa Dayak, siapa Madura. Mereka hanya tahu mereka teman. Bene duduk di bangku kayu, mengawasi anak-anak itu sambil menyeruput kopi. Ia sudah beruban sekarang, namun matanya masih menyala. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi kutipan dari penyintas dan harapan anak-anak. Kita harus mencatat bukan hanya kemarahan, tulisnya, tapi juga tawa. Roni datang membawa gitar tua. Ia duduk di samping Bene, menyanyikan lagu-lagu lama dari Madura, kadang disambung lagu-lagu rakyat Dayak. Anak-anak ikut bernyanyi meski tak tahu semua kata. Tapi irama membawa mereka dalam gelombang yang sama, damai. Hari itu, pemerintah kota mengadakan peringatan tahunan, bukan sekadar mengenang tragedi, tapi merayakan keberanian bertahan. Tidak lagi dengan pidato kosong, melainkan dengan panggung budaya, bazar lintas suku, dan doa lintas iman. Orang-orang mulai percaya, luka bisa dirangkul. Di panggung, seorang remaja Dayak dan remaja Madura membacakan puisi bersama. Kami lahir setelah darah berhenti, tapi luka itu mengalir dalam cerita, kata mereka. Di antara hadirin, banyak yang meneteskan air mata. Tidak semua karena sedih. Sebagian karena lega, kata maaf kini bisa diucapkan. Roni dan Bene diminta naik ke panggung. Mereka tak berbicara panjang. Hanya berdiri berdampingan dan mengangkat tangan, saling menggenggam. Tindakan kecil itu disambut gemuruh tepuk tangan. Orang-orang berdiri. Di belakang mereka, spanduk bertuliskan, Sampit memilih hidup bersama. Di malam harinya, lampion dilepaskan ke langit. Satu persatu, cahaya kecil itu melayang, membawa nama-nama yang pernah hilang, yang pernah terbakar, yang pernah disalahpahami. Ada tangis, tapi juga senyum. Ada yang berdoa, ada yang hanya memejam diam. Bene berdiri di tepi sungai, tempat pertama kalinya ia melihat rumah terbakar bertahun lalu. Di tempat yang sama, kini ada jembatan gantung baru. Ia tahu, jembatan itu bukan hanya fisik. Itu simbol penghubung, antara masa lalu dan masa depan, antara luka dan harapan. Roni menulis dalam blognya malam itu, kami tak pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi kami memilih tidak tinggal di sana selamanya. Sampit bukan luka. Sampit adalah luka yang memilih tumbuh kembali. Dan ketika malam benar-benar sunyi, hanya suara jangkrik dan gemercik air sungai, tanah Sampit berbisik dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar mendengarkan. Aku bukan milik darah, tapi milik cinta yang bertahan.